Halo, perkenalkan, nama saya Yuliani, peserta Latsar gelombang 1, angkatan 2, kelompok 4, tahun 2021. Unit kerja di SDN 1 Rimbasari, Kabupaten Barito Utara. Peran saya di sini sebagai ketua kelompok dari tugas ASN beraneka. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Ada Ibu Rini Rahmawati, Ibu Sanawiyah, Ibu Siti Ajijah Torahman, dan Ibu Sri Sukamayasari Sarfat. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasan ASN beraneka. Apa itu aneka? Aneka itu adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baiklah, kita akan mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yang terdiri dari indikator, cinta tanah air, profesional, dan loyalitas. Karena di sini saya sebagai seorang guru, maka akan saya berikan contoh penerapannya di lingkungan kerja guru. Guru yang akuntabel adalah guru yang sungguh-sungguh mengerahkan segenap jiwa dan raganya untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Untuk nilai-nilai aneka yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Rahmawati, peserta Latsar CPNS tahun 2021, gelombang 1, angkatan 2, kelompok 4. Asal instansi pemerintah Kabupaten Barito Utara. Pada podcast kali ini, saya akan menjelaskan nilai-nilai aneka yaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme dalam arti luas merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain baik orang per orang, kelompok per kelompok dalam bermasyarakat maupun suatu bangsa. Prinsip-prinsip nasionalisme menurut Hurt dalam nationality meliputi 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Cara menumbuhkan nilai nasionalisme yaitu dengan menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai aparatur sipil negara. Penerapan nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya bisa diambil contoh di lingkungan instansi kita yaitu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai kegiatan sebagai bentuk kepercayaan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Saling menghormati dan menghargai kebebasan menjalankan ibadah. 3. Membina kerukunan hidup antar umat beragama. Penerapan nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya yaitu dengan cara bersikap sopan santun dalam melayani pasien dengan senyum, salam, dan sapa. Saling tolong-menolong terhadap sesama pegawai, serta gotong royong membersihkan lingkungan. Penerapan nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia. Implementasinya yaitu dengan bangga menggunakan batik khas Indonesia,
menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta dan bangga menjadi warga negara Indonesia dengan cara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada kegiatan resmi, dan menjaga protokol kesehatan 3M di lingkungan instansi. Penerapan nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasinya di lingkungan instansi puskesmas contohnya yaitu dengan melakukan musyawarah. Hal ini tercermin dari kegiatan lokal karya mini bulanan puskesmas yang bertujuan mendengar pendapat individu dan orang lain yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan bersama. Penerapan nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya dengan cara datang tepat waktu, mau bekerja keras, terutama dalam masa pandemi COVID-19, bersikap adil dalam pelayanan, serta tolong-menolong demi kemajuan instansi. Aparatur sipil negara yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya diharapkan akan menjadi ASN yang profesional di lingkungan instansinya bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanawiyah, peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 3, gelombang 1, angkatan 2, kelompok 4, dari instansi pemerintah Kabupaten Barito Utara. Pada kesempatan podcast ini, saya akan menyampaikan tentang aneka yang ketiga, yaitu aneka publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut. Kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Nah, dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama pegawai negeri sipil. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, salah satu penerapan kode etik ASN yaitu ketika menjadi tenaga kependidikan di sekolah, bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun luar sekolah.
Nah, pengertian bahwa seorang guru minimal harus memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Adapun penerapan etika publik guru sebagai tenaga kependidikan di sekolah, khususnya di sekolah dasar atau di sekolah tingkat menengah dan juga sekolah tingkat atas. Yang pertama, guru bisa saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda, menjalin kerjasama yang baik dan bersinergi dengan kepala sekolah serta sesama tenaga kependidikan, menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri atau Korpri sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan, tanggap, peduli, dan saling tolong-menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan, menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan pelaksanaan tugas, menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai etika publik ASN dan penerapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azizah Torahmah, peserta Latsar CPNS tahun 2021 gelombang 1 angkatan 2 kelompok 4. Instansi pemerintah Kabupaten Barito Utara. Di podcast kali ini saya akan menjelaskan nilai-nilai aneka yaitu tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan wujud layanan bagi aparatur sipil negara kepada masyarakat dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan yaitu masyarakat. Ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti efektif yaitu tepat sasaran, yang kedua efisien tepat guna, yang ketiga inovatif yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang, dan yang terakhir berorientasi mutu yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Penerapan komitmen mutu di instansi kerja, misalkan 1. Konsisten dengan segala keputusan yang dibuat. Misalnya guru menerapkan sikap disiplin kepada siswa, guru hendaknya menerapkan aturan yang telah dibuat dan memberlakukan konsekuensi atau sanksi bagi siswa yang melanggarnya. Yang kedua, belajar dan berusaha lebih giat menggunakan alat-alat elektronik contohnya seperti laptop dan smartphone untuk menunjang pekerjaan seorang guru dalam membuat rencana pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sukmaya Sari Sarfat, peserta Latsar CPNS tahun 2021, gelombang 1, angkatan 2, kelompok 4, instansi pemerintah Kabupaten Barito Utara. Di podcast kali ini, saya akan menjelaskan nilai-nilai aneka, yaitu tentang anti korupsi. Korupsi adalah tindakan yang melanggar norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berakibat rusaknya tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya, serta berakibat juga terhadap terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya didapat. Faktor-faktor penyebab korupsi yaitu yang pertama faktor internal. Korupsi yang datang dari diri pribadi terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu. Aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup yang konsumtif. Aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Korupsi karena sebab-sebab dari luar, biasanya dari aspek ekonomi. Misalnya, pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebagai ASN, kita harus menegakkan gerakan anti korupsi dengan didukung dari kesadaran diri, baik pemikiran, emosi, ucapan, dan tindakan. 4 aspek tersebut disebut dengan integritas. Dengan membangun integritas yang tinggi, maka akan melahirkan gerakan anti korupsi yang memiliki nilai-nilai dasar diantaranya jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan adil.
Jika nilai-nilai tersebut diimplementasikan, maka akan terwujud Indonesia anti korupsi. Penerapan anti korupsi di tempat saya bekerja dimulai dari diri sendiri, yaitu yang pertama, misalnya, meningkatnya sikap jujur, disiplin, seperti datang ke kantor tepat waktu. Yang kedua, pada pelaksanaan kegiatan untuk program kerja, saya sebagai seorang bidan melaksanakan kegiatan sebaik mungkin. Yang ketiga, pada saat pencairan dana BOK untuk kegiatan, dilakukan dengan kegiatan yang memang sudah dilakukan atau dilaksanakan, tanpa adanya mengarang kegiatan yang sebenarnya tidak melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat, penerapan anti korupsi juga dapat dilakukan dengan memberikan nasihat ke rekan kerja atau masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari korupsi bagi bangsa dan negara. Demikianlah pemaparan tentang ASN beraneka. Semoga bermanfaat dan terima kasih.